Halo semuanya, kembali lagi di channel Reza Putra, di channel Unconsistent ini. Jadi di video kali ini aku mau bahas sedikit ya tentang film animasi yang lagi rame nih akhir-akhir ini. Sebelumnya aku sudah pernah bikin review juga ya di channelku, nanti kalian bisa cek. Dan kali ini aku juga mau review film animasi Suzume no Tojimari. Oke, kita bahas sinopsisnya dulu ya. Jadi Suzume no Tojimari ini menceritakan tentang Suzume, seorang siswa dari Kyushu yang tiba-tiba dia bertemu seorang pria yang menanyakan tentang sebuah tempat yang hancur gitu. Apakah ada daerah yang tertinggal yang sudah hancur gitu? Lalu Suzume menjawab, ya ada di balik pegunungan. Dan karena Suzume penasaran ya kan, dia mendatangi tempat itu. Lalu Suzume menemukan pintu di balik pegunungan itu, dan setelah pintunya dibuka sama Suzume, ternyata itu menimbulkan bencana gitu, melepaskan bencana dan kehancuran begitu, gempa bumi gitu ya. Nah, jadi ceritanya tentang Suzume dan si Sota, si orang laki-laki yang bertemu Suzume itu, petualangan mereka berdua untuk menyelamatkan dunia dari bencana gitu. Lalu kita mulai reviewnya ya. Jadi Suzume no Tojimari ini garapan dari Makoto Shinkai. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya tentang filmnya Makoto Shinkai tentang film animasi romansa. Makoto Shinkai itu memang sudah bikin banyak film tentang animasi romansa gitu, kayak 5 cm per second, Your Name, Kimi no Na wa, Tenkinoko gitu. Banyak lah, Garden of Woods, banyak gitu. Nah, dan kali ini tema dari film Suzume no Tojimari ini menyinggung bencana gempa sebagai konflik penggerak ceritanya. Nah, setelah sebelumnya itu film-film sebelumnya kayak Tenkinoko itu banjir, Kimi no Na wa itu meteor. Aku sendiri sih nonton film ini pada pas hari ketiga ya. Pas hari ketiga film ini ada di bioskop gitu, karena ya satu dan lain hal gitu ya. Jadi aku nggak bisa nonton di hari pertama, jadi aku harus nonton hari ketiga, dan itu rasanya guys, aku harus puasa media sosial dulu gitu. Aku bener-bener top scroll gitu, takut kena spoiler cuy. Bener dah, emang banyak spoilernya udah. 3 hari doang banyak spoiler, tapi ya untungnya aku gak dapat spoiler apa-apa sampai aku hari H menonton. Nah, kita mulai dari kesan pertama ya. Jadi kesan pertama aku setelah nonton, waktu aku duduk pertama kali di bioskop dan aku nonton beberapa adegan awal dari Suzume no Tojimari ini, kesan yang pertama yang diberikan tuh adalah visualnya. Visualnya tuh lebih beda teman-teman dari film-film Makoto Shinkai sebelumnya. Visual tetap bagus ya, bagus lah visual dari film Makoto Shinkai itu ya. Sudah jelas bagus lah ya film dari Makoto Shinkai visualnya. Tapi ada kesan yang berbeda di film Suzume no Tojimari ini. Visualnya tuh lebih memberikan kesan fantasi begitu. Kayak contoh waktu Sota membacakan mantra gitu, itu ada visual-visual yang anime fantasi banget gitu loh. Dan pas kuncinya ditancapkan ke pintu, itu kan animasinya beda gitu loh, maksudnya nggak sama kayak film-film Makoto Shinkai sebelumnya gitu. Animasinya bagus tapi ada sesuatu yang baru begitu, lebih ada sentuhan fantasinya dikit di film Suzume no Tojimari kali ini. Nah, jadi secara visual menurutku baru lah, bagus gitu, lebih bagus gitu. Lalu selanjutnya alurnya sendiri. Nah, kalau menurutku alurnya ini cukup ringan Suzume no Tojimari ini dibanding dengan Tenkinoko ataupun Your Name, karena kalau Your Name kan kita tahu ya itu ada sisi detektifnya gitu ya, dimana mencari desa yang sudah tertinggal, cari arsip di perpustakaan gitu kan. Kalau Your Name ada sisi detektifnya sendiri. Jadi kalau Suzume no Tojimari itu ya cukup ringan begitu, menceritakan tentang kisah Suzume itu tadi. Nah, meskipun sebenarnya Suzume no Tojimari juga ada hal-hal kontekstual yang mungkin yang paham cuma warga lokal Jepang gitu ya. Kita yang orang Indonesia agak bingung gitu, ini bahasa apa sih gitu. Nah, tapi justru itu yang jadi kelebihan kan dari film Makoto Shinkai, dengan membawa unsur-unsur kebudayaan Jepang gitu, unsur-unsur kepercayaan bagaimana gempa itu terjadi gitu loh di Jepang ya kan. Nah, itu. Lalu film ini juga menyajikan beberapa komedi ringan yang nggak bikin sampai ngakak banget sih, tapi komedi-komedi ringan itu cukup membuat ketawa lah. Kita jadi nontonnya tuh nggak serius terus gitu loh, tapi ada selipan-selipan komedinya gitu ya, tawa kecil lah ada di bioskop gitu.
Lalu ada plot twist di akhir. Nah, ini yang cukup dibilang shock, kaget juga enggak sih kalau kataku, tapi plot twist di akhir itu memberikan kita penjelasan. Kita tuh sepanjang film dibikin bertanya-tanya, ini tuh ada apa sih, masa lalunya Suzume kayak gimana sih, ada apa, kursinya ini dari mana, gitu-gitu. Nah, tapi di akhir nanti dijelaskan semua, diberikan penjelasan atas semua pertanyaan kita sepanjang film gitu guys. Itu. Nah, tapi namanya film kan ada positif ada kontranya. Sekarang kita kontra. Nah, ada beberapa hal yang bikin aku risih teman-teman di film Suzume no Tojimari ini. Contohnya kayak keberadaan Daijin itu apa dah gitu. Maksudnya yaitu tadi kontekstual itu ya. Yang tahu mungkin cuma orang Jepang. Kita nggak terlalu ngerti gitu sama kebudayaannya. Tapi maksudku Daijin ini sosok apa sih? Maksudnya karakternya ini antagonis kah apa protagonis? Karena Daijin ini kesannya lucu gitu kan, imut, suaranya juga kawaii gitu, tapi kok nyebelin gitu. Selama kita nonton kok lama-lama tuh kayak kita tuh benci gitu loh sama Daijin gitu. Tapi nanti di akhir kita tahu lah gitu. Yang aku bilang tadi, di akhir nanti kita dibukakan semuanya, dijelaskan tentang semuanya begitu. Terus yang kedua tadi tentang Daijin ya, yang kita nggak ngerti dia ini karakter apa sih. Lalu yang kedua ada Sadaijin yang munculnya tuh out of nowhere aja gitu, tiba-tiba aja muncul, kayak kekurangan motivasi gitu. Maksudnya dia ini muncul untuk apa, karena apa gitu. Kalau untuk apanya ya kita bisa lihat di akhir, oh Sadaijin ini untuk ini. Tapi karena apa dia tuh muncul, karena apa gitu, kita nggak ada yang tahu gitu kan, tiba-tiba aja gitu. Jadi itu yang cukup mengganggu buat aku. Terus karena Suzume no Tojimari ini film road movie ya, tentang kisah Suzume yang melakukan perjalanan ke penjuru Jepang dengan Sota yang mencoba mencegah bencana gempa gitu kan. Nah, karena road movie ini jadi kesannya tuh agak bosan gitu teman-teman. Ada pengulangan terus, ada repetisi gitu. Kayak Suzume dan Sota datang ke tempat baru, ketemu orang baru, mencegah bencana, pergi ke tempat baru, ketemu orang baru, gitu-gitu aja terus. Repetisi gitu terus sampai ke adegan paling akhir gitu. Jadi sampai pertengahan film tuh aku ngerasa kayak ya udah nih gini-gini aja gitu, kayak bosan gitu loh. Dengan diselingi kekesalan terhadap Daijin tuh. Apa Daijin? Kamu kok ngeselin gitu. Itu. Jadi kayak bosan lah gitu. Agak bosan lah di pertengahan film gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah romansa yang aku pikir tuh kurang kuat gitu. Maksudnya Suzume dan Sota ini kan baru bertemu beberapa hari gitu. Apalagi Sotanya juga tidak dalam wujud manusia gitu kan, tapi jatuh cinta gitu. Mereka kayak motivasi untuk jatuh cintanya menurutku kurang gitu. Kayak mereka belum saling mengenal satu sama lain, tapi sebegitu pengorbanannya satu sama lain gitu loh. Ya nggak tahu ya, namanya cinta orang beda-beda, tapi menurutku kayak terlalu cepat gitu hubungan Suzume dan Sota. Mereka tuh kayak kurang interaksi gitu. Malah Suzume itu lebih banyak berinteraksi dengan karakter-karakter yang dia temui di tempat-tempat baru gitu. Kayak ketemu dua kembar itu, kayak ketemu temennya yang seumuran dia, anak SMA ya gitu. Jadi menurutku interaksi Suzume itu justru yang aku perhatikan tuh malah pas dia ketemu orang baru selama perjalanan. Dan juga kalau masalah relationship, mungkin yang lebih asik dibahas adalah tentang relationship Suzume dan bibinya dengan tantenya gitu, gimana mereka selama ini. Terus masa lalu Suzume itu apa sih, trauma apa sih. Justru yang menarik yang itu. Kalau tentang romansa antara Sota dan Suzume menurutku kayak kurang aja gitu loh. Kayak kurang aja gitu, kayak mereka ini kayak kurang gitu. Kayak kurang, tapi tiba-tiba kok udah jatuh cinta gitu. Menurutku itu kayak kurang gitu, menurutku agak risih dengan hal itu. Lalu selanjutnya nggak ada Easter egg gitu, tapi ya itu mah ini kan preferensi ya, orang ada yang suka Easter egg, ada yang enggak. Easter egg cameo gitu, Easter egg atau cameo atau apapun lah, you name it, kalian mau menyebutnya apa. Kalau di film Tenkinoko itu kan ada sedikit ada Easter egg gitu kan, ada scene dimana ada karakter dari Your Name gitu kan. Nah, kalau di Suzume no Tojimari aku punya ekspektasi yang sama, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Ya udah gitu ya, tapi itu nggak ada karakter Easter egg juga nggak apa-apa sebenarnya. Ceritanya juga berjalan biasa aja. Easter egg kan nggak mempengaruhi bagaimana jalannya cerita kan, tapi menurutku biar asik aja sih, kayak soalnya aku inget nonton Tenkinoko kemarin tuh waktu ada Easter egg gitu, rame tuh bioskop, gitu, pada senang semua gitu. Tapi di Suzume no Tojimari ini nggak ada, jadi ya udah sih, nggak apa-apa gitu. Nah, conclusionnya, jadi film ini keseluruhan punya visual yang baru, fresh, segar gitu, berbeda dan lebih menarik dari film-film sebelumnya secara visual. Meskipun film ini punya kesan yang repetisi gitu ya sepanjang film ya, namanya road movie gitu, tapi film ini terobati dengan
dengan adanya hal-hal positif tadi, dan juga ada scene-scene ikonik gitu. Kalau dari Makoto Shinkai, kalau kalian nonton animenya Makoto Shinkai itu ada scene-scene ikonik gitu. Di akhir pasti kedua karakter ini itu pasti ketemu, udah pasti. Kim No Nawa kan gitu, ketemu di tangga. Tenkinoko juga gitu, ketemu di jalan yang miring. Suzume no Tojimari kan juga ketemu di akhir. 5 cm per second juga ketemu di kereta itu kan, di pinggiran rel terus dibuka pintu kereta gitu. Scene ikonik gitu loh menurutku, di mana di akhir film itu scene terakhirnya itu kayak gitu. Dan kebetulan aja nih ya, mungkin kebetulan atau memang diatur gitu. Di 3 film ini, 3 film terakhir Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari, Tenkinoko, dan Your Name, itu framingnya tuh mirip-mirip teman-teman. Kayak ya nanti aku kasih tahu lah nih, framingnya tuh mirip-mirip gitu. Jadi ya begitu, itu scene ikonik yang menurutku nggak bisa lepas sih dari Makoto Shinkai gitu. Jadi overall menurutku film ini 8/10 ya. Meskipun ada beberapa hal yang miss gitu menurutku, tapi film ini masih layak untuk ditonton, masih layak untuk dinanti-nantikan gitu. Banyak yang bilang film ini overrated ya, tapi menurutku nggak juga sih, karena film ini ya filmnya Makoto Shinkai, ya gimana kita bisa sudah tahu ya rekam jejaknya. Emang kalau bikin film animasi romansa ya kayak gitu. Jadi ya itu 8/10 dari aku, masih layak untuk ditonton. Jadi silahkan kalian yang belum nonton segera ke bioskop sekarang. Jadi begitu aja teman-teman dari aku, review Suzume no Tojimari dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Kolom diskusi terbuka ya di kolom komentar, boleh setuju boleh enggak. Terima kasih semuanya, dadah.